Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melewati akhir-akhir hari di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan ini merupakan al-awqat as-saminah, waktu-waktu yang sangat berharga, yang tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa meneladani beliau dan mengikuti tuntunan beliau, sebagaimana yang beliau lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Rasulullah. Apakah kita yang masih jauh dari kebaikan, tentu yang masih jauh dari jaminan surga Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita harus lebih lagi dan lebih dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah salawat dan pujian kepada kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Al-asatizah wal ikhwa wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini saya akan mencoba mengajak kita semua untuk menyelami di permukaan samudera Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan panduan bagi kita, gitu ya. Sekaligus referensi bagi kita untuk bekal juga bagi kita untuk kita mengarungi perjalanan kehidupan, perjalanan dakwah, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Kiai Hasan kepada kita semua dalam usul yang kedua, Al-Qur'anul Karim was sunnah al-mutahharah marja'un likulli muslim. Sesungguhnya Al-Qur'an dan hadis itu merupakan referensi bagi kita fi ta'arrufi ahkamil Islam, untuk mengetahui hukum-hukum, ya, atau hikmah-hikmah di dalam Islam, gitu ya. Dan kita sebagai kader dakwah, sebagai aktivis, sebagai pejuang dakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, tentu harus memperbanyak bekal, ya, memperbanyak bekal di perjalanan ini. Karena perjalanannya sangat terjal, sangat jauh, sangat licin. Kalau perjalanan yang kita lakukan bekalnya sedikit,
tentu di pertengahan perjalanan sebelum kita sampai, perbekalannya sudah habis dan kita akan kebingungan. Oleh karena itu, salah satu bekal yang harus kita ambil ya di dalam Islam ini adalah Al-Quran. Gitu. Syekh Mustafa Mansur dalam Fikih Dakwah mengingatkan kita, ya, beliau menulis salah satu tema di dalam Fikih Dakwah itu Zadun ala Thoriq, perbekalan dalam perjalanan. Nah, apa saja perbekalan yang harus kita persiapkan? Salah satunya adalah Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Asatidzah wal Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sedikit kita akan mengkaji ya. Tentu ini tadabbur secara global saja, karena kalau kita tadabburi ayat per ayat, kata per kata, tidak akan cukup waktu yang akan kita bisa sampaikan. Insya Allah secara global, apa yang kita bisa ambil untuk menguatkan kita sebagai pribadi, kemudian juga untuk menguatkan kita sebagai pejuang dakwah gitu ya, sehingga kita bisa mengokohkan kaki-kaki kita di dalam dakwah ini. Ikhwatinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ya, kita mulai dari muqaddimah ya. Jadi surat Al-Anfal ini termasuk surat Madaniyah ya, surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Kalau kita mengikuti ceramah-ceramah sebelumnya, Ustadz Ayub pernah menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah, kemudian karakternya, karakter dari surat atau ayat Madaniyah, gitu ya. Ustadz Ayub pernah menjelaskan kepada kita, gitu ya. Jadi yang berkenaan dengan hukum, yang berkenaan dengan syariat, ya, ibadah dan sebagainya, itu kebanyakan adalah ayat atau ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah. Nah, jadi surat Al-Anfal ini keseluruhannya adalah termasuk ayat-ayat Madaniyah. Kecuali ayat 30. Kecuali ayat 30 menurut sebagian mufassir, ya, ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Nah, jadi ayat ini bukan termasuk ayat Madaniyah, tetapi termasuk ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Kemudian nama lain dari surat Al-Anfal ini adalah surat Badar. Ya, surat Badar. Diriwayatkan oleh Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, ketika ditanya, apakah engkau tahu atau pernah mendengar surat Al-Anfal? Ya, saya tahu dan saya pernah mendengar, kata Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, dan sesungguhnya surat Anfal itu adalah surat Badar. Gitu ya, surat Badar. Dan Al-Abbas sendiri, ya, paman Rasulullah, ketika di perang Badar itu belum masuk ke dalam Islam, gitu, belum mengikuti dakwah Rasulullah SAW, dan berada di barisan orang-orang kafir Quraisy, gitu. Berada di barisan orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian Rasulullah ketika sebelum perang mewasiatkan kepada para pasukannya dan mewasiatkan bahwasanya ketika kalian nanti berperang, tolong jangan bunuh nama-nama ini, gitu. Biarkan saja. Nah, salah satunya adalah Al-Abbas. Jadi Al-Abbas ini adalah paman Rasulullah yang diwasiatkan ketika perang Badar, jangan dibunuh, dibiarkan saja. Gitu. Baik. Kemudian surat Al-Anfal ini terdiri dari 75 ayat. Kalau di dalam riwayat lain disebutkan 74 gitu ya. Jadi ada perbedaan di antara ulama. Tapi sesuai dengan Mushaf Rasm Utsmani ya, yang kita baca itu jumlah ayatnya ada 75. Kemudian ada berapa kata? Ada 1631 kata di dalam surat Al-Anfal ini.
dan 5.294 huruf. Jadi rincian dari ini semua ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti teman-teman bisa lihat. Dan subhanallah, ini memotivasi kita gitu ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW memotivasi kita, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka akan dilipat gandakan ya, menjadi 10. Itu kalau di hari biasa. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, maka dilipat gandakan 100 kali gitu ya. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan semoga kita semua yang ada di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin, maka akan dilipat gandakan gitu ya. Berapa? Dilipat gandakan 1000? Tidak. Dilipat gandakan lebih dari 1000. Khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita baca surat Al-Anfal ini di malam Lailatul Qadar ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, maka satu kebaikan dikali 10 di bulan Ramadan 100, kemudian di malam Lailatul Qadar 1000, 5.294 huruf dikali 1000 ya. Contoh misalnya gitu ya. Bahkan nanti Allah SWT akan berikan lebih ya. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 gitu ya. Luar biasa, pahalanya sangat besar gitu. Pahalanya sangat besar ya. Oleh karena itu mari kita perbanyak ya tilawah gitu Al-Qur'an ya. Tentu makna tilawah di sini, jadi kalau di dalam bahasa Arab ya, itu ada yang namanya qiraah, ada juga yang namanya tilawah. Kalau bahasa Indonesia sama, membaca. Tapi di dalam bahasa Arab ada perbedaan ya. Kalau qiraah itu hanya membaca saja, kalau tilawah maknanya adalah al-ittiba, harus diikuti dengan sesuatu yang lain. Diikuti dengan apa? Ketika kita membaca Al-Quran ya, dengan makna tilawah, maka harus diikuti dengan pemahaman dan pelaksanaan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Setelah paham, kita amalkan. Itu yang dimaksud dengan at-tilawah. Taib al-asatizah wal ihwa wal ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asbabun nuzul. Ya. Sebab turunnya surat Al-Anfal ini. Ada beberapa riwayat, cuman saya cantumkan satu riwayat saja. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa dalam peperangan Badar, Umair terbunuh. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah saudaranya. Dapat membunuh kembali pembunuhnya, yaitu Sa'id bin As. Ya. Jadi Sa'id bin As ini membunuh Umair, yang mana Umair ini adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas dapat mengambil pedangnya, ya, pedang Sa'id. Gitu. Kemudian setelah perang, pedangnya diambil, ya, kemudian dibawa dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah nafilnihi. Ya Rasulullah, berikan, saya bawa pedang nih. Kemudian pedangnya buat saya gitu ya. Kata Rasulullah, la dha'hu fil qabat. Kata Rasulullah, tidak, taruh di tempat barang-barang ya. Di tempat barang-barang, di tempat dikumpulkannya ghanimah. Kemudian diulang lagi pertanyaan itu. Ya Rasulullah nafilnihi. Ya Rasulullah, saya bawa pedang ini, kemudian buat saya pedangnya. Diulang pertanyaan 2 kali. Kata Rasulullah, dha'hu fil qabat. Taruh di tempat barang. Sampai 3 kali Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah nafilnihi. Ya Rasulullah, berikan pedang ini untuk saya. Ya. Kata Rasulullah, la dha'hu fil qabat. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti perintah Rasulullah, ditaruhnya pedang itu di tempat barang-barang. Nah, setelah ditaruh pedang itu di tempat barang-barang, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas
meninggalkan Rasulullah, kemudian terbetik di dalam hatinya sesuatu. Gitu. Kalau bahasa kitanya mungkin, lah kok saya nggak dikasih ya gitu. Itu kan jatah saya gitu. Itu. Ada timbul sesuatu di hati itu bisikan. Gitu. Nah, kalau riwayat lain menyebutkan bahwasanya, ya, dan ini sebenarnya terjadi di waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Gitu ya. Di tempat yang berbeda, kaum muslimin, ya, para muhajirin wal ansor, sahabat Rasulullah, setelah perang berakhir, mereka berkumpul, langsung setelah itu mereka terbagi menjadi 3 friksi, gitu ya, 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan, sesungguhnya yang berhak terhadap ghanimah atau rampasan perang ini adalah kami. Kenapa? Karena kami berada di paling depan, ya, pasukan paling depan, yang berhadapan dengan musuh, yang mengejar musuh, gitu. Kami yang lebih berhak. Gitu. Itu kata sebagian sahabat. Kata sebagian lain enggak. Kata sebagian lain mengatakan, kami yang lebih berhak. Ya. Kami yang mengumpulkan harta-harta ini, gitu. Kemudian kami simpan, kami rapihkan. Kami yang lebih berhak. Itu kata kelompok yang kedua. Kata kelompok yang ketiga mengatakan, tidak, sesungguhnya kami yang lebih berhak atas harta rampasan ini, atas ghanimah ini. Kenapa? Karena kami menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada yang menjaga Rasulullah, kemudian bikudratillah ternyata Rasulullah meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Berarti kami yang lebih berjasa terhadap ini. Karena kami yang lebih berjasa menjaga Rasulullah, ya kami yang lebih berhak untuk mendapatkan harta rampasan ini, ghanimah ini. Akhirnya terjadi apa? Terjadi perselisihan di antara mereka. Nah itu di antara sebab turunnya surat Al-Anfal. Baik. Al-Asatidzah wal Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa definisi dari Al-Anfal? Secara bahasa Al-Anfal adalah dari kata nafal, ya. Dari kata nafal, atau dalam bahasa Arab disebutkan az-ziyadah, ya, atau tambahan. Jadi sesuatu yang lebih atau tambahan dari yang asli, ya, nafal. Itu secara bahasa. Oleh karena itu kita sering mendengar kata-kata nafilah, gitu ya. Sholat sunnah nafilah, ya, sholat sunnah disebut juga sebagai nafilah. Ya. Kenapa sholat sunnah dinamakan sebagai nafilah? Karena sholat sunnah itu adalah sholat tambahan dari sholat yang aslinya apa? Sholat wajibnya. Gitu ya. Sholat wajib yang 5 waktu, itu yang harus kita tunaikan. Adapun sholat sunnah adalah tambahan. Jika kita ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan hanya yang wajib, tetapi juga yang sunnah-sunnah harus kita kerjakan. Kemudian secara istilah, ini sebenarnya kalau kita nanti membuka tafsir At-Thahir Ibnu Asyur, ya, dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanzil, beliau menyebutkan secara istilah, ya, definisi dari Al-Anfal itu ada sekitar 13 sampai 15 gitu ya. Tapi saya di sini hanya mencantumkan sebagian, ya. Ibnu Abbas mengatakan Al-Anfal artinya adalah al-maghanim, harta rampasan perang. Ibnu Rabah mengatakan Al-Anfal sama dengan al-fai, yakni segala sesuatu yang diambil dari orang-orang kafir tanpa peperangan. Gitu ya. Jadi kalau kaum muslimin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi peperangan, maka setelah peperangan itu, ya, pasukan musuh meninggalkan sesuatu, itu disebutkan sebagai ghanimah. Gitu. Tapi kalau misalnya terjadi bertemunya pasukan kaum muslimin dengan orang kafir, ya, dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terjadi peperangan dan musuh-musuh Allah itu meninggalkan barang-barang sesuatu gitu ya, maka itu disebutkan sebagai fai. Tapi menurut Ibnu Robah, fai dengan ghanimah sama aja, tidak ada perbedaannya. Kemudian menurut Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan Al-Anfal artinya adalah anfalus saroya, bagian untuk pasukan ekspedisi. Ya.
Jadi pasukan yang Rasulullah SAW tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Dan dia melanjutkan Al-Anfal adalah penambahan atas jatah bagian resmi. Baik. Kemudian langsung Ibnu Katsir mengatakan Al-Anfal adalah harta yang diberikan oleh imam ya, atau pemimpin pasukan kepada sebagian pasukannya sebagai tambahan atas jatah resmi yang telah mereka terima bersama-sama. Kemudian definisi lain Al-Anfal adalah keseluruhan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Jadi intinya adalah ghanimah itu adalah tambahan. Gitu ya. Nah, kalau kita sedang berjuang, gitu ya, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam konteks peperangan misalnya, kita berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang intinya itu tujuan intinya apa? Tujuan intinya adalah kalau bahasanya Ibnu Jarir at-Tabari adalah ibadatul a'da. Jadi menghancurkan musuh, mengalahkan musuh, meraih kemenangan. Itu adalah tujuan aslinya gitu. Tujuan asli dari kita berjuang, tujuan asli dari kita kalau konteksnya berperang gitu ya. Jadi tujuan aslinya adalah meraih kemenangan, menghancurkan barisan musuh. Nah, itu tujuannya. Adapun di luar itu, ya, seperti ghanimah tadi, ya, itu adalah apa? Itu adalah tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan untuk kaum muslimin, gitu ya. Jadi aslinya adalah kemenangan. Jadi ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Itu tujuannya, tujuan aslinya. Ya. Adapun nanti setelah berjuang, katakanlah mendapatkan proyek, gitu ya, mendapatkan jabatan, mendapatkan kursi, itu tambahan aja, gitu ya. Itu tambahan saja. Aslinya adalah ketika kita berjuang, i'la kalimatillah, menebarkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini, menebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Baik. Al-asatizah wal ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari mukadimah dan definisi tadi, ya, semoga bisa memperjelas ya nanti insya Allah di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke ayat yang pertama, gitu ya. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nanti kalau teman-teman atau ikhwah semua yang di hadapannya ada Al-Quran, mushaf bisa dibuka, silakan. Biar nggak ngantuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Di ayat pertama langsung Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita ya, tentang orang-orang yang bertanya. Bertanya apa? Bertanya harta rampasan perang, gitu ya. Jadi ini kan Al-Quran, gitu ya. Ini Al-Quran. Berbeda dengan buku-buku sejarah. Gitu. Kalau buku-buku sejarah, dia nanti ceritanya itu runtut, gitu ya, dari awal sampai akhir. Tapi Al-Quran tidak. Ya. Al-Quran bukan buku sejarah, walaupun di dalamnya ada sejarah, gitu ya. Bahkan sepertiga dari Al-Quran adalah sejarah. Gitu. Sepertiga dari Al-Quran adalah sejarah. Nah, artinya apa? Artinya intinya bukan sejarahnya, tapi apa yang bisa kita ambil pelajarannya, ibrohnya dari sejarah itu. Nah, jadi inti dari Ghazwatul Badar, peperangan Badar itu adalah ini pelajaran yang paling pentingnya adalah ayat pertama ini. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Ada orang-orang yang tadi saya jelaskan ya. Ketika ada pasukan ya, sahabat Nabi Rasulullah SAW menginginkan harta rampasan perang gitu ya.
bahkan di antara mereka ada yang berselisih, kemudian permasalahan ini ingin diselesaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan nanti jawaban dari yas'alunaka 'anil anfal, sebagaimana kita ketahui bersama, itu bukan di ayat kedua tetapi di ayat 41. Artinya apa? Artinya kalau hanya sekedar menjawab gitu ya, pertanyaan tersebut itu mudah, masalah teknis. Tetapi ada yang ingin Allah Subhanahu wa taala selesaikan, ada yang ingin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesaikan di dalam diri para sahabat pada saat itu. Apa yang harus diselesaikan? Wa atiullaha wa rasulahu fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya. Yang harus diperbaiki adalah masalah akidah. Ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah permasalahan ukhuwah, soliditas. Ini juga harus diperbaiki. Gitu. Diperbaiki dulu. Kalau nanti hanya bagi-bagi harta itu gampang gitu. Permasalahan mudah gitu. Tapi yang harus diselesaikan di barisan kaum muslimin ya, para sahabat pada saat itu adalah masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah soliditas, ukhuwah, jangan sampai setelah dibagikan ghanimah itu ya, rusaknya agama, rusaknya soliditas, jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Rusaknya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada pemimpin, gitu, kepada qiyadah. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan yang menarik juga adalah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat yas'alunaka. Nah, kita belajar bahasa Arab sedikit. Mungkin Ihwa juga ada yang pernah belajar, ya. Yas'alunaka di sini menggunakan fi'lun mudhari, gitu ya. Apa itu fi'lun mudhari? Definisi dari arti dari fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang dikerjakan atau kata kerja yang akan dilakukan nanti akan datang gitu ya. Sebenarnya kalau Allah Subhanahu kalau redaksinya ya, ini kan kejadiannya 14 abad tahun yang lalu gitu ya. Artinya kejadiannya sudah yang lalu, sudah berlalu. Seharusnya menggunakan fi'lul madhi gitu. Sa'aluka gitu ya. Sebenarnya redaksinya seperti itu karena di sini Allah SWT menceritakan kejadian yang telah berlalu gitu. Seharusnya tidak pakai fi'il mudhari, seharusnya memakai fi'ilun madhi, sa'aluka anil anfal. Tetapi kenapa di sini Allah SWT memakai kata yas'alunaka, memakai fi'il mudhari. Ini sebenarnya ada pelajaran penting ya. Ada pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita gitu ya. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, se apa ya? setinggi sesoleh apapun kita gitu ya. Pasti akan gitu, rentan dengan fitnah harta ini gitu. Jangankan kita, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja hampir-hampir terkena fitnah harta ini, fitnah ghanimah gitu. Fitnah ghanimah. Yang kita yakin ya bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang terbaik, khairul qurun, orang-orang terbaik di sepanjang sejarah umat manusia gitu ya. Bahkan ya nggak usah dibandingkan oleh kita lah. Antara sahabat yang satu dengan sahabat Rasulullah yang lainnya pun itu derajatnya jauh gitu ya. Dulu ada ketika terjadi perselisihan gitu ya, kecil antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Ya. Kemudian Khalid bin Walid yang baru masuk Islam, kemudian dikirim oleh Rasulullah melakukan ekspedisi perang, gitu ya. Kemudian melakukan sesuatu di sana dan dilihat oleh sahabat yang lain yang bernama Abdurrahman bin Auf, dan ketika pulang dikabarkan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah, dilaporkan, gitu ya. Sempat ketika
selesai ekspedisi perang itu Khalid bin Walid sempat bukan menghina tapi mengingatkan Abdurrahman bin Auf gitu ya. Nah, terserah saya gitu lah. Jadi Abdurrahman bin Auf mengingatkan Khalid bin Walid, tapi kata Khalid bin Walid, enggak, ini ya, jangan ikut campur lah istilahnya gitu. Ini urusan saya gitu. Dan hal itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah memanggil Khalid bin Walid dan mengatakan kepada dia, janganlah engkau menghardik gitu ya sahabatku, ya sahabat-sahabatku, karena sesungguhnya terutama Abdurrahman bin Auf, ya kata beliau, sesungguhnya kalau engkau, kata Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid, kalau engkau menginfakkan ya, harta sebesar gunung Uhud, itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan sedekahnya Abdurrahman bin Auf yang seberat segenggam tangan saja. Artinya derajat antara para sahabat juga luar biasa gitu. Ya, jauh, apalagi dibandingkan dengan kita. Ya. Sungguh sangat-sangat jauh. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, ikhwatnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya fitnah, ya, fitnah harta atau yang lebih umum adalah fitnah dunia, gitu ya. Harus waspada, gitu ya. Harus waspada dengan fitnah-fitnah tersebut. Ya. Dan hendaklah dan pelajaran yang lain adalah agar kita apa? Ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang harus kita niatkan di dalam diri kita adalah ikhlas lillahi azza wajal. Dan kemarin Ustadz Sa'dan sudah menjelaskan kepada kita secara detail indikasi atau tanda-tanda dari orang-orang yang ikhlas, gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita harus menanamkan di dalam jiwa kita keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dari perjuangan ini adalah sebagaimana slogan yang senantiasa kita gaungkan, gitu ya. Kita sebutkan, Allahu goyatuna, war rasulu qudwatuna, wal Qur'anu ya, wal jihadu fi sabilillahi asmamanina. Jadi itu slogan Allahu goyatuna. Ya. Siapapun kita, ya, apapun posisi kita, ketika posisi kita sebagai jundi, ya, posisi kita sebagai pasukan, gitu ya, sebagai prajurit, sebagai kader, ya, slogan kita adalah Allahu goyatuna. Ketika kita diamanahkan, ya, posisi kita sebagai qiyadah, ya, mendapatkan amanah, ya, dimanapun amanahnya, baik jabatan struktural atau jabatan kultural atau jabatan pemerintahan, maka nggak berubah, slogannya tetap Allahu goyatuna. Gitu. Allahu goyatuna, tidak ada yang berubah. Tujuan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun proyek, jabatan, ya, harta dan sebagainya, gitu, kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin, gitu ya. Jangan sampai kita diributkan oleh hal-hal itu, gitu ya. Jadi kalau dan kaum muslimin, ya, tidak akan menang selama di dalam perjuangannya ada niat dunia, gitu ya. Dan itu terbukti kalau kita baca sejarah-sejarah eh, sejarah-sejarah umat Islam terdahulu, ya. Termasuk nanti, ya, sebagaimana kita ketahui bersama perang setelah perang Badar, ya. Perang apa? Perang Uhud, gitu ya. Perang Uhud. Apa yang menyebabkan kekalahan, ya? Yang membuat barisan kaum muslim itu kocar-kacir. Tidak lain dan tidak bukan masalahnya adalah harta. Padahal Rasulullah sudah menyiapkan strategi terbaiknya, gitu ya. Dengan menyiapkan 50 pasukan pemanah di mana? Di Bukit Uhud. Gitu. Tapi kemudian, ya, karena dua hal ini, ya,
yang tidak ada ya, tidak ada di perang Badar tapi ada muncul di perang Uhud, dua hal ini menyebabkan kekalahan. Yang pertama adalah tidak taat kepada pemimpin, kepada Rasulullah pada saat itu, ya, kepada Qiyada. Yang kedua adalah tadi, ya, karena lebih mengharapkan dunia daripada akhirat. Jadi ihwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjuang, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita lebihkan, ya, yang harus kita harapkan adalah akhirat, gitu. Adapun kehidupan dunia, ya, bukan berarti kita tidak boleh ya, bukan berarti kita tidak boleh. Silakan gitu ya. Karena apa ya? Kecenderungan manusia itu ada terhadap harta, ada terhadap wanita, ada terhadap dunia, ada. Ya. Di Al-Quran dijelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fizzah ila akhiril ayah. Ya. Jadi itu, ada kecenderungan itu. Tetapi bagaimana kita mentarbiyah, mendidik harta-harta kita, mendidik keluarga kita, ya, agar apa? Agar keluarga, harta, potensi yang kita punya, gitu ya, kita berikan untuk Islam, kita berikan untuk dakwah. Bukan kita mengambil manfaat, ya, bukan kita mengambil manfaat dari dakwah ini, tapi kita memberikan yang terbaik untuk dakwah. Jadi pelajarannya itu, ya, pelajarannya dari ayat pertama ini adalah bagaimana menjaga keikhlasan dalam berjuang, ya, kemudian menguatkan ketakwaan, wa'atiullah, kepada Allah dan Rasulnya, kepada pemimpin, kepada qiyada, wa aslihu zata bainikum, dan menguatkan barisan soliditas, gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan di dalam suatu organisasi yang tadinya solid kemudian enggak solid gitu misalnya, sebabnya cuma satu, apa itu? Dunia, gitu ya. Rebutan ini, rebutan itu, dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Ya. Yang kita sudah menjalin kebersamaan, ukhuwah selama puluhan tahun, karena ada permasalahan sedikit dunia, pecah. Nauzubillah min zalik. Baik. Kemudian ini kita berbicara secara global saja. Ya, dari surat Al-Anfal ini juga hadaf ya. Hadaf itu sasaran. Sasaran dari surat Al-Anfal ini ada dua. Ya. Yang pertama adalah jika kita ingin meraih kemenangan, maka ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah penguatan spiritual, yang kedua adalah persiapan material. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti disebutkan di dalam ayat, bisa dilihat ayat 10 ya. Wa ma ja'alallahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Jadi kata-kata wa man nasru illa min indillah, ya, tidak ada kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus benar-benar tertanam kuat di dalam diri kita. Gitu. Sehebat apapun kita, sematang apapun perjalanan kita, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi kemenangan. Gitu. Makanya harus tertanam kuat gitu ya. Kemenangan itu hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Gitu. Bahkan kita juga harus jangan sampai kita terbawa oleh kemenangan definisi kita gitu ya. Kalau kemenangan definisi kita kadang-kadang suara terbanyak misalnya. Yang paling banyak itu yang menang. Enggak. Gitu ya. Kemenangan itu menurut kita atau an-nasr menurut kita sebagai orang-orang yang beriman adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, ya. Malazimal haqqu fil qulubina. Ketika kebenaran itu ada di dalam diri kita. Selama kita megang kebenaran, itulah kemenangan. Gitu ya. Makanya pilihannya kan dua. Ya. Iskariman au mutsahidan gitu ya. Hidup mulia itu kemenangan gitu ya. Kemudian mati, meninggal gitu ya, syahid. Itu juga kemenangan. Gitu ya. Jadi mau tetap hidup atau mau syahid meninggal, itu tetap menang gitu ya.
selama kita memegang kebenaran, on the track gitu ya. Jadi wa man nasru illa min indillah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan nanti di dalam ayat-ayat surat Al-Anfal ini ya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya benar kemenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya adalah Allah yang mendesain alur peperangan. Ya. Nanti teman-teman bisa dilihat ayat 5 sampai ayat 8. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Nah, redaksinya di situ memakai akhrajaka bukan kharaja gitu. Kalau redaksinya kama kharaja al muslimuna min baitika gitu ya. Maka dorongan keluar dari Madinah ke Badar itu keinginan kaum muslimin. Tapi ternyata keluarnya mereka dari Madinah ke itu bukan keinginan mereka. Tapi yang berkenan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh itu, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar mereka keluar. Mau siap mau tidak keluar gitu ya. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Gitu ya. Allah semua yang mendesainnya gitu ya. Bahkan di antara mereka nanti ada yang dak-dikduk gitu ya. Kalau bahasa kita apa? Deg-degan gitu ya. Ini bener nih, ragu nih. Jadi setelah mereka keluar dari Madinah sampai di suatu tempat yang sudah mereka rencanakan gitu ya. Rasulullah dan para sahabat rencanakan untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Tapi ternyata Abu Sufyan mengetahui rencana itu dan melewati jalan alternatif. Ya. Kemudian kafilah dagangnya telah berlalu dan mereka sadar bahwasanya Abu Sufyan dengan kafilah dagangnya sudah pergi gitu ya. Di waktu yang sama mereka mendengar bahwasanya pasukan orang-orang kafir Quraisy bergerak ya. Sudah di perjalanan dengan 1.000 orang. Ya. Dengan jumlah yang sangat besar, 1.000 orang dengan persenjataan yang sangat lengkap gitu ya. Nah, disitulah mereka mulai apa? Mulai ragu gitu ya. Mulai bertanya-tanya di dalam diri mereka. Ya. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, ini bener nih gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bermusyawarah, apa pendapatmu nih? Rasulullah sudah jelas kan, kalau Rasulullah berbicara, Rasulullah Rasulullah sudah mendapatkan wahyu, harus menghadapi siapa? Harus menghadapi 1.000 orang tersebut gitu ya, dengan kekuatan yang full power gitu ya. Tapi Rasulullah bermusyawarah, ingin mengetahui pendapat dari sahabat. Ternyata setelah bermusyawarah, ya mereka mengatakan siap bersama Rasulullah, gitu ya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun resikonya, siap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini awalnya ya, mereka itu keluar dari Madinah dengan 300 ingin menghadang 70 orang, gitu ya, dengan harta yang banyak. Ternyata perencanaannya berbeda, hasilnya berbeda, ya, di luar perencanaan, gitu ya. Takdir Allah SWT berbicara lain, gitu ya. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Terkadang perencanaan yang sudah kita tetapkan, gitu ya, itu hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan kita, gitu ya. Jadi ada perencanaan kita, ya, perencanaan dakwah seperti ini, ya. Ya contohnya yang beberapa hari ke belakang atau beberapa bulan ke belakang gitu ya. Ya, hampir saja suatu wilayah, suatu daerah ini kalau dipegang sama dakwah luar biasa nih gitu ya. Banyak futuhat-futuhat gitu ya. Ya tinggal sedikit lagi gitu ya. Sudah akan kita kuasai, tapi ternyata takdir Allah berbicara lain gitu ya. Kita hanya mendapatkan berapa suara, yang sebelah mendapatkan mayoritas suara gitu ya. Akhirnya nggak jadi gitu ya. Wilayah itu tidak bisa
kita pegang. Ya. Dakwah tidak bisa ini. Nah, artinya apa? Artinya tadi ya, dari ayat ini bahwasanya ada perencanaan Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah perencanaan Allah, keinginan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik gitu ya. Itulah yang terbaik. Walaupun berat. Eh, sedikit cerita ya, ini bisa di-skip nanti, bisa dipotong. Sebelum Ramadan saya berbicara dengan salah satu simpatisan gitu ya. Saya agak mancing-mancing dikit. Gimana nih? Gitu. Ya saya nanti bisa di-skip aja, nggak usah di YouTube. Eh, dia dengan agak emosi mengatakan, ini simpatisan gitu ya. Dia mengatakan, udah nanti tahun 2024 pilih yang lain aja nggak usah PKS gitu ya. Masa di Jakarta nggak berhasil kan gitu. Jadi kecewa gitu ya. Dia kecewa gitu ya. Sebenarnya dia menginginkan Jakarta itu ingin dikuasain, kita kuasain gitu. Tapi ternyata tidak. Ya ala kulihal gitu ya. Kalau kita mempunyai keyakinan bahwasanya kemenangan milik Allah ya, dengan definisi yang lain yang disampaikan oleh Imam Ahmad, insya Allah tidak ada masalah gitu. Apapun yang terjadi itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya menerima takdir itu memang berat. Gitu. Di dalam hadis disebutkan kata iman itu 2 kali. Yang keduanya di mana? Di takdir itu. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari. Ya. Diulang lagi kata imannya itu. Di mana? Di kata-kata qadar itu. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan disebutkan lagi khairi wa syarri. Padahal takdir Allah itu baik gitu. Artinya apa? Artinya kebaikan menurut kita atau keburukan menurut kita ya, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ya, Allah yang menunjukkan kekuasaannya, kemutlakannya, ya, kemenangan milik Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana disebutkan di dalam ayat 11 41 42. Silakan dibuka ya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ya. Allah ingin menenangkan kaum muslimin ya. Dengan apa? Dengan menurunkan ta'yidnya berupa hujan. Ya. Apa fungsi hujan di dalam ayat ini? Ada 4 ya di situ ya. Liyutahhirakum bih, untuk membersihkan jiwa-jiwa kalian. Jadi malam sebelum berperang itu kaum muslimin banyak di antara mereka ya karena tertidur pulas ya. Tidur sebelum peperangan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, artinya jiwa mereka sangat tenang gitu ya. Kemudian di antara mereka ada yang junub gitu ya. Kemudian dengan hujan ini mereka bisa membersihkan jiwa-jiwa mereka ya, diri mereka. Kemudian yang kedua adalah wa yuzhiba ankum rijza syaitan. Jadi adanya hujan ini juga ingin mengusir was-was syaitan itu. Jadi syaitan punya peran untuk apa? Untuk membuat ragu kaum muslimin, sahabat pada saat itu gitu ya. Benar nih mau berjuang. Kan perbekalan kalian sedikit. Hartanya senjatanya juga kurang. Gitu ya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan kaum muslimin dari 300 sekian orang itu hanya tidak sampai 10 yang membawa pedang. Ya. Tidak sampai 10 yang membawa pedang. Gitu ya. Yang membawa kuda hanya 2 orang. Yang membawa unta 70. Bahkan kalau kita baca nanti Rohiqul Maktum, di situ disebutkan satu unta itu dinaiki 2 sampai 3 orang. Sangat-sangat terbatas gitu. Nggak ada bandingannya dengan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Gitu. Tapi ini benar-benar skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendesain. Ya, ikuti saja gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yusibangkum rijasan wal yarbitu ala qulubikum, untuk merekatkan hati-hati kalian. Gitu ya. Jadi salah satu fungsi hujan adalah untuk merekatkan hati-hati kaum muslimin. Dan ini kita bisa dapatkan di mana? Pernah terjadi ya di Indonesia ya. Kemarin pas peristiwa apa?
14 ya, 114 ya, 212. Pas sholat Jumat kita tuh kan turun hujan ya. Nah itu. Dari semua organisasi berkumpul di Monas, turun hujan. Nah, disatukan hati-hati. Wa yusabbita bil aqdam, dan untuk mengokohkan kaki-kaki kalian. Ya. Jadi di tempat kaum muslimin ya, ketika mereka berada di situ ya, sudah sampai di tempat itu terjadi hujan gitu ya. Dan hujan memang tidak besar ya. Yang tidak besar sehingga membuat pasir atau tanah itu menjadi padat sehingga kalau berjalan tidak berat. Mohon maaf nanti kalau kelamaan diingatkan. Kemudian juga eh, di daerah orang kafir Quraisy itu juga terjadi hujan gitu. Tapi hujan yang sangat besar gitu ya. Lebat hujannya. Sehingga menyebabkan pasir atau tanah itu menjadi becek kalau berjalan berat gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Ta'yid minallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga di ayat 41 42 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'at. Ya. Kalau kalian janjian untuk berperang, itu nggak akan terjadi. Jadi ini benar sekarang ini Allah Subhanahu wa taala. Iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa wa raqbu asfala minkum. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Udah nih, ikutin aja perintah Allah. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Ya, kalian tinggal melaksanakan. Bukan hanya itu, Allah juga menunjukkan kekuasaannya, kemenangan milik Allah itu pada ayat 9 dan 12. Allah menurunkan bala tentaranya malaikat. Ya. Istastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Gitu ya. Ulama membahas ayat ini, ya para ahli tafsir, apakah benar malaikat itu ikut berperang atau hanya sekedar menenangkan kaum muslimin saja, gitu ya. Ada dua pendapat. Tapi di antara dua pendapat itu yang merojihkan, ya, yang lebih mendekati kebenaran adalah yang mendekati paling benar adalah benar bahwasanya para malaikat bukan hanya melihat saja nonton, enggak, gitu. Tapi malaikat ikut berperang, ya. Karena dibuktikan dari ayat 12, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kullabanan. Ini tugas malaikat di perang Badar, ya. Masuk ke dalam jiwa-jiwa orang-orang kafir, kemudian menimbulkan rasa takut, kemudian juga ketika perang, ya, ketika perang terjadi, apa yang mereka lakukan? Memotong leher-leher dan memotong ruas-ruas jari kaum kafir Quraisy. Ya. Nah, ketika peperangan terjadi juga Azizun Hakim, dan ayat 17, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ya. Sesungguhnya yang membunuh, yang melempar, ya, yang menghancurkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Falam taqtuluhum, sesungguhnya kalian tidak membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Wa ma ramaita, sesungguhnya engkau tidak melempar. Idz ramaita walakinnallaha rama. Gitu ya. Itu luar biasa. Bahkan di peperangan itu, ya, ada sahabat yang bersaksi bahwasanya ketika ingin mengayunkan pedangnya, sebelum sampai di tubuh orang kafir Quraisy itu sudah mati gitu ya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini ingin menegaskan bahwasanya kemenangan itu bukan milik kita, bukan milik siapa-siapa. Kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat gitu, di dalam diri kita. Ya. Apapun resiko yang kita dapati ketika kita berjuang, berdakwah gitu ya. Berat ataupun ringan gitu ya. Kalau kita yakin, insya Allah tidak akan membuat kita mundur. Ya.
terus maju gitu ya. Apapun resikonya, ya. Apapun resikonya. Baik. Jadi ini keyakinan bahwasanya kemenangan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan milik siapa-siapa, gitu ya. Ini juga menjadi pelajaran buat kita, siapapun ya yang memegang dakwah ini, siapapun yang menjalankan dakwah ini, ya, jamaah ini, gitu ya. Kalau mempunyai eh, perasaan atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah gitu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita semua gitu ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktu dan tempat peperangan, ya. Tadi ayat 42 ya. Sudah ya. Ayat 42, "Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa wa rahbu asfala minkum walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula." Ya. Jadi tidak ada perjanjian, ya. Mereka sudah berada di tempat itu, sudah berhadapan, ya. Kaum kafir Quraisy sebenarnya ketika mereka dalam perjalanan itu disusul oleh utusan Abu Sufyan, karena Abu Sufyan sudah sampai di Mekah, gitu ya. Abu Sufyan mengutus salah seorang untuk eee, mendatangi pasukan Abu Jahal pada saat itu, meminta mereka untuk kembali lagi, "Udahlah, kita sudah selamat nih, harta-hartanya sudah selamat." Tapi kata Abu Jahal, "Enggak, kita harus tetap ke wilayah Badar gitu, ke wilayah itu, dan kita akan berperang, berpesta pora gitu. Kita akan menunjukkan kekuatan kita." Itu kata mereka gitu ya. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melihat ketika mereka berhadapan juga kaum muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya, memberikan ta'yidnya kepada kaum muslimin. Ketika mereka melihat pasukan kaum kafir Quraisy, wah ternyata jumlahnya sedikit. Sebaliknya juga gitu, kaum kafir Quraisy melihat pasukan kaum muslimin, wah jumlahnya sedikit, gitu ya. Nah ini skenario Allah. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada di antara dua pasukan itu melihat bahwasanya pasukan yang lain lebih besar, itu nggak akan terjadi peperangan, gitu. Karena kan takut gitu ya. Wah lebih besar nih, nggak mungkin menang, gitu. Misalnya pasukan kaum kafir Quraisy melihat kaum muslimin lebih banyak, itu pasukan kafir Quraisy akan balik itu, nggak terjadi peperangan. Tapi subhanallah, ya. Idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalilan, ayat 44, wa yuqallilukum fi a'yunihim, ya. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, sama tuh ayatnya. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Gitu ya. Jadi semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ya, selain keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kemenangan, ya syarat kemenangan itu adalah persiapan material ya. Persiapan material. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kita mempersiapkan kekuatan. Ya. Ayat 60 bisa dilihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Maka bersiap-siaplah, ya, siapkanlah kekuatan, ya. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini apa? Seluruh kekuatan, gitu ya. Semua kekuatan, kekuatan fisik, kekuatan logistik, ya, kekuatan persenjataan, ya, kekuatan pengetahuan, kekuatan wawasan, ya, strategi harus kita miliki kalau kita ingin menang, gitu ya. Dan inilah yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi apa? Di seluruh ya, di seluruh peperangan menang gitu ya. Karena selalu ada persiapan yang luar biasa.
menghimpun kekuatan dalam perang Uhud. Ya. Sebenarnya Rasulullah sudah menyiapkan strategi terbaiknya pasukan panah di Bukit Uhud untuk menghadang pasukan kudanya Khalid bin Walid gitu ya. Itu sudah luar biasa sebenarnya. Ya. Jadi Rasulullah benar-benar mempersiapkan ya. Ilmu lapangan. Gitu. Ini juga penting untuk kita ketahui. Ya. Makanya di sini redaksinya adalah kuah gitu. Kalau dalam bahasa Arab nakir. Artinya tidak terbatas apapun kekuatannya. Kalau dalam bahasa hadis disebutkan al-quwatur romah. Gitu. Kekuatan itu adalah, yang dimaksudkan kekuatan di dalam hadis adalah lempar ya, melempar, lemparan. Gitu. Kalau dulu dikonotasikan sebagai panah ya, panah, tombak gitu ya. Jadi kalau orang yang bisa menguasai ilmu panah dulu gitu ya, tombak itu akan memenangi peperangan. Kalau dalam konteks kita sekarang apa kira-kira? Kalau dulu panah berarti sekarang roket gitu ya, ya roket. Ya negara-negara yang punya roket dengan jarak tempuh yang jauh, dia yang akan berkuasa gitu ya. Negara adidaya. Tolak ukurnya apa? Ya tadi itu, romahnya itu, lemparannya itu, jarak tempuhnya. Semakin dia banyak ya memiliki persenjataan tadi dengan alat lempar yang jauh gitu ya, jarak tempuh yang jauh gitu ya, dia akan bisa menguasai dunia. Gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita di Indonesia kira-kira punya nggak gitu ya? Punya ya roket ya, tapi jarak tempuhnya dari Indonesia sampai ke Rusia sampai nggak? Gitu. Nah itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, mempersiapkan kekuatan. Wa min ribatil khail, dan dari apa nih? Ribatul khail. Tali kuda ya. Ini maksudnya apa tali kuda ini? Yang dimaksudkan tali kuda di sini adalah kewaspadaan ya. Kesiapsiagaan gitu ya. Apalagi zaman kita sekarang perangnya bukan perang fisik, tapi perang apa? Ya perang yang lainnya. Perang nggak jelas itu. Perang ekonomi, perang budaya, perang politik gitu ya. Nah ini kita harus menaikkan kewaspadaan itu. Harus siap gak gitu ya. Kita diserang oleh budaya dengan adanya video-video yang luar biasa yang merusak generasi umat Islam gitu ya, budaya. Kemudian perang dagang dengan banyaknya impor yang masuk ke negeri kita gitu ya. Ini luar biasa. Ya. Ini bukan hanya kekuatan tapi juga mempunyai kewaspadaan. Kalau di dalam dakwah kita ada ini ya, pengamanan waspada gitu ya. Ya. Jadi ada. Makanya kalau dalam dakwah ada bagian itunya, ada bagian itunya. Bagaimana menjaga dakwah ini tetap eksis gitu ya. Di tengah serangan yang apa ya? Serangan yang tidak terlihat gitu ya. Ya mungkin kita yang di bawah di sini, kita sebagai prajurit mungkin nggak terlalu paham gitu. Tapi kiada-kiada kita, pemimpin kita itu sangat sangat merasakan gitu ya. Serangan yang luar biasa gitu. Serangan asimetris gitu ya. Yang nggak jelas itu, yang nggak kelihatan itu. Ya alhamdulillah dakwah kita bisa eksis sampai sekarang. Jadi menyiapkan kekuatan dan kewaspadaan. Yang kedua adalah ayat 65, 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bagaimana dakwah itu harus menghimpun sebanyak-banyaknya barisan dakwah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minin 'alal qital." Wahai nabi gitu ya. Harridil mu'minina, doronglah gitulah, ajaklah kaum muslimin 'alal qital. Untuk apa? Untuk berjuang. Nah, ini al-qital berbeda dengan al-qatal ya. Kalau al-qatal itu untuk diajak untuk membunuh gitu. Tapi kalau al-qital diajak untuk apa? Diajak untuk memerangi kemungkaran gitu ya. Semakin banyak barisan dakwah, pentingnya ya bagi kita untuk
terus membina gitu ya, rekrutmen ya, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk apa? Untuk sama-sama berjuang gitu ya, untuk kebaikan gitu ya. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Nah, ini sebenarnya hitung-hitungan matematis saja gitu ya. Tapi sebenarnya ya semakin banyak barisan dakwah orang-orang berjuang semakin baik gitu ya. Kalaupun cuma sedikit ya insyaallah biiznillah ya. Dengan kekuatan ruhiyah, dengan persiapan yang luar biasa gitu ya. Bisa juga gitu ya. Ya. Tapi setidaknya ketika banyaknya eh, orang-orang yang berjuang di jalan dakwah itu bisa apa? Bisa menunjukkan, mengesankan bahwasanya dakwah itu kuat gitu ya. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting persaudaraan dan soliditas ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat 46 ya, dan 63 dan 64 wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Jadi penting bagi kita ya, bagi pejuang-pejuang dakwah ya, yang menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini untuk apa? Untuk solid gitu ya. Tapi yang ditekankan di dalam ayatnya adalah bukan solid badan gitu ya, tapi solid hati ya. Kedekatan jiwa, kedekatan hati itu yang paling penting gitu ya. Menyatukan persepsi perjuangan. Nah, ini penting gitu ya. Makanya Kiai Hasan berpesan kepada kita untuk membaca Al-Ma'surat gitu ya. Al-Ma'surat yang nanti di akhir doanya itu ada apa? Wa alam anna hadzal qulub qad ijtama'at ala mahabbatik dan sebagainya. Gitu. Itu doa Robitoh untuk menguatkan ya. Dimanapun kita berada, walaupun kita lagi lockdown gitu ya, lagi tidak boleh ya, tidak bisa bersama-sama duduk bareng secara fisikal gitu ya, secara fisik ya. Tapi insya Allah dengan doa-doa Robitoh kita itu bisa menguatkan gitu ya. Karena yang penting itu bukan ya penting juga ya pertemuan fisik penting lah gitu ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pertemuan hati-hati kita. Buat apa kita bareng, duduk bareng, tapi hatinya saling berselisih gitu ya, sikut-sikutan. Nauzubillah min dzalik, gitu ya. Dan saya kira dengan adanya wabah ini, ya salah satu hikmahnya adalah ya kita lebih dekat kepada Allah, ya. Secara teknis kita bisa rutin membaca Al-Mansurat, ya. Kami di sini membaca Al-Mansurat Kubro, Mansurat besar pagi, kemudian di sorenya Mansurat Sugro gitu ya. Dan rutin alhamdulillah, biasanya nggak rutin. Ya alhamdulillah gitu ya. Dan ketika kita membaca doa Robitoh, Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu do'antik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hazil qulub. Coba hadirkan di dalam jiwa kita ya, wajah-wajah ikhwah kita gitu ya. Wajah-wajah ustadz kita, wajah-wajah kiadah kita. Kita hadirkan gitu. Itu sama aja pahalanya ketika kita berkumpul bersama gitu ya. Duduk bareng secara fisik, sama aja gitu. Bahkan lebih gitu ya menguatkan. Karena di sini bahasanya wa allafa baina qulubihim, bukan wa allafa baina ajsadihim atau abdanihim, bukan. Wa allafa baina qulubihim. Karena persatuan hati itu persatuan yang yang sangat penting gitu ya. Persaudaraan dan soliditas gitu ya. Jadi 3 persatuan material, kekuatan dengan segala kekuatannya, dengan segala definisi kekuatan, kemudian meningkatkan kewaspadaan ya. Apalagi zaman sekarang serangan-serangannya ada serangan asimetris gitu ya. Perang yang tidak kelihatan tapi terasa gitu ya. Kemudian menghimpun sebanyaknya barisan, kita ajak teman-teman kita ajak masyarakat kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ya di muka bumi ini. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menguatkan persaudaraan dan soliditas di antara khususnya pejuang dakwah gitu ya. Ya. Khususnya adalah pejuang dakwah.
Baik, ihwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan ya. Saya yakin masih banyak yang bisa kita ambil mutiara dan hikmah ya. Banyak sekali, ini kita hanya menyelam di permukaannya saja nih, belum kemana mana ya. Dan terakhir sebagaimana disampaikan oleh Said Qutb, beliau mengatakan, "Al-Qur'anu kitabun khalidun wa ataun mutajaddidun." Sesungguhnya Quran itu adalah kitab yang kekal sampai hari kiamat yang akan memberikan inspirasi ya buat kita semua. Sampai hari kiamat inspirasi tidak akan habis gitu ya. Terus kita gali untuk menguatkan apa? Menguatkan kaki-kaki kita ya, jiwa-jiwa kita terutama di dalam dakwah ini, di dalam perjuangan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabatan gitu ya. Ini salah satu terakhir ya. Terakhir pesan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin ya, ayat 45. Saya akhiri dengan ayat 45 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, jika kalian ya, laqitum fi'atan bertemu dengan ya intinya kalau kalian sedang berjuang, maka apa? As-sabat gitu ya. Apapun kondisinya sabat ya. Dan sabat ini kalau dalam pilar perjuangan itu 10 pilar perjuangan, as-sabat itu pilar yang paling berat gitu ya. Jadi ada pilar yang paling penting di antara yang penting semuanya penting ya 10 pilar itu dari al-fahmu, kemudian al-amal, al-ikhlas, al-amal, al-jihad, itu semuanya penting, yang paling penting itu al-fahmu. Kemudian ada yang paling berat, semuanya berat, yang paling berat itu as-sabat gitu. Karena ukuran sabat itu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam barisan dakwah. Itu yang dimaksud dengan as-sabat ya. Makanya yang paling berat itu as-sabat. Ya, dan kita nggak tahu apakah kita nanti masih tetap berada di barisan dakwah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Subhanahu wa taala tahu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah as-sabat wal istiqomah fi ad-da'wah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabatan dan istiqomah kepada kita semua di jalan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti jika ada kesempatan lain akan kita lanjutkan insyaallah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Taufik Rahman yang sudah panjang lebar menjelaskan tentang isi dalam kandungan surat Al-Anfal. Afwan ya kepanjangan. Ini belum ada yang bertanya, Ustaz. Iya. Mungkin antum beri resum garis besar dari keseluruhan isi kandungan yang tadi, Ustaz. Baik. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah dalam surat Al-Anfal ini memberikan pelajaran buat kita sebagai orang berjuang, sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dua syarat itu harus kita penuhi. Dekat dengan Allah gitu ya. Ini nggak boleh enggak nih. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena kemenangan yang kita raih di dunia ini tidak akan kita bisa raih kecuali izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kedekatan itu yang penting gitu ya. Semakin kita dekat dengan Allah dengan segala karakternya, nanti bisa dibaca di slide-nya ya gitu. Karakter orang beriman. Kemudian yang kedua, mempersiapkan gitu ya. Apa yang kita bisa siapkan, kita siapkan gitu ya. Untuk itu. Dan antum semua insya Allah calon-calon pemimpin lah insya Allah ya. Nah, makanya kita harus bersiap-siap sebelum kita jadi pemimpin, sebelum nanti antum memimpin semuanya dakwah ini, harus siap-siap gitu ya. Siap fisik, siap ilmu, siap semuanya gitu ya. Siap harta gitu ya. Siap semuanya gitu ya. Gitu. Semakin kita siap gitu ya, mempersiapkan segalanya ya berkaitan dengan material, insya Allah semakin mendekatkan kita kepada kemenangan.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, belum ada yang bertanya? Tampaknya sudah cukup jelas. Jadi untuk kajian pada siang hari ini, alhamdulillah sudah terlaksana. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustaz. Oleh karena itu, langsung saja kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Taufikur Rahman dan kepada para ikhwati fillah atas dukungan semua pihak ya. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang terakhir di pekan ini sepertinya ya. Nanti terakhir ada Ustadz Mardani, jadwalnya saya belum lihat lagi, nanti kita share lagi hari Kamis. Nah, ini terakhir untuk pekan ya, untuk hari Ahad ya. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi